Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi ini dengan NIM 2305-2021 dari Prodi PPKN. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi salah satu tugas proyek Sistem Politik Indonesia dari Ibu Al-Ramli dan Ibu Cici Nur Aziza. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu keterlibatan militer dalam sistem politik Indonesia. Militer merujuk pada segala hal yang terkait dengan kekuatan bersenjata suatu negara, termasuk pasukan darat, laut, udara, dan juga strategi serta operasi mereka. Ini mencangkup semua aspek yang berkaitan dengan pertahanan negara dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk tujuan tertentu, baik dalam konteks pertahanan maupun serangan. Nah, militer di Indonesia mencangkup TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tugas mereka meliputi pertahanan negara, penanganan bencana, pembangunan masyarakat, serta berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional. TNI juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dalam negeri dan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, ada juga kepolisian yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keamanan dalam negeri. Di Indonesia, militer memiliki peran yang telah mengalami evolusi sepanjang sejarahnya. Setelah reformasi pada tahun 1998, peran politik langsung militer berkurang secara signifikan. Namun, militer masih memegang peran penting dalam sistem politik, terutama melalui TNI. Peran militer dalam sistem politik Indonesia saat ini lebih berfokus pada aspek pertahanan negara, keamanan dalam negeri, serta bantuan dalam penanganan bencana alam. TNI juga berperan dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Meskipun militer tidak lagi secara langsung terlibat dalam urusan politik, kehadiran mantan-mantan militer dalam pemerintahan masih cukup signifikan. Mereka dapat menjadi bagian dari struktur kekuasaan politik sebagai pejabat pemerintah, anggota legislatif, atau dalam kapasitas lainnya. Selain itu, TNI juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas politik meskipun dalam kerangka konstitusi dan prinsip demokrasi. Dilihat dari sejarah keterlibatan militer dalam sistem politik Indonesia, ini cukup kompleks dan bervariasi dari masa ke masa, di mana pada era kolonial, selama masa penjajahan Belanda, militer Belanda memiliki peran dominan dalam menjaga kekuasaan kolonial dan menekan perlawanan rakyat Indonesia. Pada era kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, militer Indonesia, terutama TNI, yang baru terbentuk memainkan peran penting dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari pasukan Belanda. Kemudian, pada era Soekarno, selama masa pemerintahan Soekarno, TNI memiliki pengaruh politik yang signifikan. Konstitusi tahun 1945 memberikan TNI peran politik yang cukup besar, dengan berbagai kewenangan dalam kehidupan politik dan sosial. TNI juga aktif dalam pembangunan nasional dan memiliki peran dalam kebijakan luar negeri. Nah, pada era Orde Baru, di bawah pemerintahan Soeharto, militer memiliki pengaruh politik yang sangat kuat. Soeharto sendiri adalah seorang jenderal dan memerintah Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Dan terakhir pada era reformasi pada tahun 1998 menyebabkan jatuhnya rezim Soeharto dan memicu perubahan besar dalam politik Indonesia. Reformasi ini mengurangi peran politik langsung militer dan menekankan pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang transparan. Keterlibatan militer dalam sistem politik Indonesia telah menuai sejumlah kontroversi sepanjang sejarahnya, di mana selama era Orde Baru, militer dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus penculikan, penahanan sewenang-wenang, dan kekerasan terhadap aktivis politik dan hak asasi manusia. Militer di Indonesia juga dituduh terlibat dalam korupsi dan nepotisme, terutama selama era Orde Baru, di mana mereka memiliki keterlibatan yang kuat dalam bisnis dan ekonomi. Selama era Soeharto, kebebasan berpendapat dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah atau militer seringkali dipandang sebagai tindakan subversif yang bisa dihukum. Meskipun peran langsung militer dalam politik telah berkurang selama reformasi, masih ada kekhawatiran tentang intervensi militer dalam proses politik, baik melalui peran mantan-mantan militer dalam pemerintahan atau melalui pengaruh di balik layar.
Militer juga dikritik karena keterlibatannya dalam konflik bersenjata di beberapa daerah seperti Aceh dan Papua yang berdampak pada pelanggaran HAM dan konsekuensi kemanusiaan lainnya. Meskipun banyak langkah telah diambil untuk mengurangi keterlibatan militer dalam politik dan meningkatkan akuntabilitas mereka, tantangan ini masih menjadi perhatian utama dalam membangun sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia di Indonesia. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam konteks militer dan politik, contohnya seperti pembatasan militer dalam politik secara langsung. Ketika pemerintah secara eksplisit mengatur dan membatasi peran serta kekuatan militer dalam proses politik, seperti melalui undang-undang atau konstitusi yang menetapkan batasan-batasan tertentu terhadap campur tangan militer dalam urusan politik. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara militer dan pemerintah sipil, serta mendorong prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi. Selanjutnya yaitu dengan meningkatkan pengawasan publik, yang dapat membantu mencegah keterlibatan politik dari pihak militer dan memastikan bahwa mereka tetap fokus pada tugas-tugas mereka yang bersifat profesional dan non-partisan. Dan terakhir, dengan menjaga profesionalisme militer yang tinggi dan memperkuat prinsip-prinsip netralisme politik, militer dapat tetap fokus pada tugas-tugasnya yang bersifat pertahanan dan keamanan nasional tanpa terlibat dalam politik partai atau agenda politik tertentu. AHY adalah politikus dan mantan perwira militer Indonesia, putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, merangkap Kepala Badan Pertahanan Nasional sejak 21 Februari 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.